KEK ini ada kekhususannya. Sebelum dia mendapatkan status sebagai KEK, itu harus ada rekomendasi dari kepala daerah tingkat 2 maupun tingkat 1-nya. Jadi bupati atau wali kota dan gubernur. Baru setelah itu diajukan ke Dewan Nasional KEK. Jadi kalau kepala daerahnya memang tidak mendukung ya dari sisi konsepnya, kemudian dukungan dari sisi infrastruktur, karena ini kan daerah juga harus mengeluarkan anggaran juga ya, di samping memang kita berharap juga dukungan dari pemerintah pusat ya, sehingga akhirnya tidak jalan kalau nggak ada dukungan atau kurang ya. Jadi beberapa lokasi kawasan kita perhatikan, nah ini kadang-kadang memang agak susah ya kalau ada memang figur pemerintah daerahnya ini yang memang kurang mampu, kurang semangat ya untuk pertumbuhan ekonomi daerahnya, ini yang susah. Ya, namun kita lihat beberapa daerah yang tadi saya sebutkan ya, misalkan seperti Banyuwangi, ya, misalkan seperti Kota Batu Malang, termasuk yang Manado ya. Ini sebelum kena ada masalah virus ya. Ini kan luar biasa gitu loh. Jadi dukungannya itu luar biasa karena ini berpengaruh. Ya, penerbangan dan segala macam itu kan harus ada rekomendasi dari pemerintah daerah. Ya, jadi anchor tenant itu investornya. Kalau misalnya strategis itu strategic partner. Jadi ini agak berbeda. Nah, ya, jadi kalau gini, kalau strategic partner atau mitra strategis ini betul-betul memang bersama-sama kita mengembangkan kawasan itu. Jadi ini ceritanya ini partneran gitu. Ya, itu bisa dalam bentuk equity atau kerjasama joint operation ya, atau kerjasama pemasaran ya. Tapi intinya itu memang masuk di dalam satu entity. Ya, itu mitra strategis ya. Yang tadi saya sebutkan, misalkan KIC menggandeng Itochu ya, Kota Delta Mas menggandeng Sojit dan sebagainya. Kalau anchor tenant ini adalah industri yang di dalam kawasan tersebut. Ya, misalkan dulu KIC kita menarik Toyota, ya, itu begitu Toyota masuk ke dalam kawasan kita, itu praktis industri pendukungnya, vendor-vendornya itu juga akan datang semua gitu. Yang terakhir ini itu adalah Hyundai masuk di Kota Delta Mas 77 hektar. Ya, itu sekarang juga berbondong-bondong ya para pendukung daripada jadi spare partnya ya otomotif untuk punya komponennya itu juga masuk juga gitu. Kalau yang pariwisata juga sama ya, kita membangun resort dan segala macam itu harus ada anchornya ya. Misalkan anchornya itu dari grupnya Banyantri, dari grupnya satu jaringan hotel tertentu ya, itu penting ya untuk meningkatkan kualitas daripada kawasan tersebut. Oke, kalau boleh saya katakan sebetulnya kalau urutannya sebetulnya lebih ke non fiskalnya dulu. Ya, sebetulnya fiskal tuh ya syukur-syukur lah kalau kita dikasih itu juga terima kasih ya. Tapi non fiskal mengenai masalah kemudahan dari segi menyangkut masalah mengurus perizinan ya. Dan ini perizinan panjang sekali yang tadi saya sebutkan kan, mulai dari masalah perizinan tata ruang ya, keluar izin lokasi, bagaimana kita bisa membebaskan lahan dengan nyaman ya, dukungan dari aparat kepolisiannya juga ya kan, kemudian perizinan infrastruktur ya, karena kita harus bangun simpang susun, harus ada normalisasi sungai, kita membangun saluran air dan segala macam ya, itu perizinan konstruksinya. Ya, termasuk perizinan yang berkaitan dengan bangunan juga. Kita membangun bangunan-bangunan di dalam kawasan, IMB-nya seperti apa dan sebagainya, sampai yang terkait dengan masalah perizinan lingkungan. Ini yang nanti dengan RUU Cipta Kerja ini kita harapkan ini juga akan dirapikan lagi lah, karena masalah lingkungan ini memang selalu menjadi momok gitu ya, mulai dari AMDAL-nya, habis itu turunannya RKL RPL-nya, UKL UPL-nya, izin lingkungannya, segala macam. Jadi ini harus diharmonisasikan. Dan kadang-kadang tuh masalahnya bukan apa lagi gitu ya. Jadi antar kementerian lembaga ini di dalam masalah memberikan kebijakan ini saling konflik, ya, saling overlapping gitu ya. Yang satu ngomong boleh, yang satu ngomong nggak boleh. Ya, ini yang saya katakan mungkin dari sisi non fiskalnya ini harus dibenahin dulu. Ya, kalau fiskalnya ya tentu pasti kita juga berharap juga
Karena negara-negara lain pesaing kita seperti Vietnam, Thailand dan segala macam juga memberikan dukungan insentif fiskal juga. Jadi yang kita harapkan ini adalah harmonisasi daripada masalah-masalah yang terkait dengan peraturan atau regulasi yang tadi kita udah jelaskan ya. Karena dasarnya orang mau berusaha itu awalnya dari situ. Perlu adanya kepastian hukum dan segala macam. Ya, seringkali selain tidak harmonis ya, kemudian seringkali itu kemudian peraturan yang dikeluarkan sampai bisa dilaksanakan itu berlapis. Berlapis itu misalkan pertama jelas keluar undang-undangnya dulu. Kita tunggu kan, ini belum bisa dilaksanakan. Akhirnya keluarlah PP-nya. Ya, seperti ini sekarang yang terbaru ya, PP nomor 12 tahun 2020 tentang KEK. Setelah keluar PP-nya, ini udah judulnya kan prosedur kemudahan dan fasilitas KEK. Wah, kita udah semangat. Belum tentu bisa jalan. Kita tunggu keputusan Menteri Keuangannya. Karena ini terkait banyak dengan fiskal juga ini. Inilah yang kadang-kadang itu, jadi kita seringkali itu kita terkecoh gitu ya, begitu di koran, di media semalam presiden atau menteri A menyampaikan telah keluar kebijakan seperti ini, itu belum tentu kemudian bisa langsung dilaksanakan ya. Wah, itu istilahnya itu ya perlu nunggu peraturan pelaksanaan ya. Mungkin menurut saya kombinasi dari dua ya, yang utama itu adalah menyangkut masalah kepastian hukum. Tadi kurang lebihnya tadi itu mengenai harmonisasi antar kementerian, dan ini antar kementerian itu di level pusat ya, termasuk dengan di daerahnya juga. Jadi kadang-kadang konflik juga antara PP yang dikeluarkan dengan perda di lapangan. Ya, jadi itu kepastian hukum itu udah mencakup semuanya lah. Orang nggak bisa investasi kalau nggak ada kejelasan. Yang kedua ya memang kembali lagi. Makanya dalam program pemerintah yang jilid 2 dari Pak Jokowi ini, masalah yang terkait dengan infrastruktur ya itu terus ditingkatkan ya. Jadi kalau kita bisa sampaikan ya, kalau istilah teman-teman di KEIN ya, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, itu akses dan aset ya. Akses itu bicara mengenai akses ya menuju lokasi, jadi akses jalan tolnya menuju ke kawasan dan segala macam, menuju ke pelabuhan dan sebagainya. Kemudian aset itu adalah power plant-nya ya, kemudian pelabuhan lautnya sendiri ya, kemudian jalan tolnya. Nah, seringkali yang asetnya ini juga tidak terintegrasi ya, satu sama lain itu antar KL itu membangunnya sendiri-sendiri ya. Ambil contoh misalkan yang paling kita ketahui bersama lah, Kertajati bandara sudah jadi ya, namun jalan tol Cisumdawu-nya belum, sehingga nggak bisa efektif. Ini yang saya sudah dorong terus ini ya, ini mengenai jalan akses dari koridor jalan tol Cipali ya, Cikampek Palimanan, itu kan nanti rencananya dari satu titik ya, dari Subang itu kan akan menuju ke pelabuhan kurang lebih sekitar 30-40 kilo. Itu juga masih belum. Padahal yang namanya Patimban tahap pertama katanya konon akhir tahun ini udah selesai ya mungkin bisa aja ya, kan bisa aja Pak lewat jalan kabupaten, jalan Pantura ya, tapi kan yang namanya trailer kontainer itu kan campur aduk seperti itu ya, pasti beda lah kalau lewat jalan tol dengan jalan kabupaten atau jalan provinsi. Jadi dua itu. Ya, ini perusahaannya ini sangat tidak nyaman. Dia mau kasih ke si A, dirongrong sama si B, dikasih ke B, dirongrong sama si A. Nah, ini kalau nggak ada jaminan keamanan ya dari kepolisian khususnya, apalagi yang namanya kawasan industri tersebut sudah diposisikan, diberikan status sebagai kawasan objek vital nasional.